Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus menikmati ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan dari sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dilakukan motor yang dimodifikasi ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Jika Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali. Dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, Rasul kita menyebutkan, ya, gunakan yang 5 sebelum datangnya 5. Di antara adalah syababa qabla haramik, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak. Yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat ya. Sampai seorang pada hari kiamat sampai dipertanggungjawabkan 4 hal. Di antaranya adalah an syababi fima ablah. Ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan. Habiskan di mana tempat hiburan, habis di mana di bioskop, habis di mana keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak walaupun orang tuanya mampu ataupun orang yang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru ya, bergaul baik dengan teman ya. Ini yang kita inginkan supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada 2 hal. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda. Apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun yudhillumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW, 3 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda ya, ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka syiddah.
Rasul kita SAW bersabda, kenallah Allah saat engkau belapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki ya, berrakha ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya, Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya ketika Anda dalam ancaman bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas ya, membuang waktu ke sana sini. Tidak. Itu yang pertama. Siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam, dengan berbagai kemaksiatan, berbagai keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 35, 40 tahun, 45 tahun dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Ya, bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat. Sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh ya, untuk kembalinya sangat jauh kembali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.